te-nya ini. Kamu nggak tambahkan ini. Di sini kan te, ini hirek. Te vilah, kames. Te vilah. Tadi huruf hidupnya kamu tambahkan sembarang-sembarang, Nandar. Baru kali ini Evangelis Jonathan Nandar mendapatkan lawan yang tangguh, yang bisa membaca bahasa Hebrew. Dan tampaknya kalau kita ikuti ini perdebatannya sangat seru sekali karena dia pandai menghitung debit air, matematikanya juga canggih. Hampir-hampiran kayaknya Jonathan Nandar itu mulai terganggu ya dengan senyumannya, dengan argumentasinya. Tetapi yang namanya juga orang ahli debat selalu saja ada solusi, dan dua-duanya di akhir cerita semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kita mulai. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Di dalam bahasa Ibraninya hu yatbil etchem. Ya, dia akan membaptis kamu, membaptis kalian di sini bahasa Ibraninya. Beruah hakodes dengan Roh Kudus, UBS dengan api. Nah, di dalam keyahudian itu adalah api pensucian, teman-teman ya. Api penyucian. Kita lihat di dalam data punya Yahudi, namanya menarik dalam debat ini. Ya, kita lihat di sini. Kitab Injil, kitab Taurat, dan kitab-kitab lainnya itu mempergunakan bahasa asli. Api penyucian adalah neraka. Jadi menurut Yohanes Pembaptis, nanti Yesus bukan membaptis orang Kristen dengan air, tetapi dengan Jehinom. Ya, teman-teman ya, kita lihat di sini ya. Nah, di sini ya, mereka mempertimbangkan panas yang dihasilkan oleh Jehinom. Kalau dalam Al-Quran namanya Jahanam. Jadi nanti orang Kristen akan dibaptis dengan api jahanam. Api bukan hanya kutipan atau translate, tetapi langsung dibuka, dibaca bahasa aslinya. Luar biasa. Selamat menyaksikan. Ini di dalam Yahudi sendiri ada namanya api penyucian. Yesus itu adalah orang Yahudi. Yohanes Pembaptis orang Yahudi. Yohanes Pembaptis mengatakan nanti Yesus akan membaptis orang Kristen dengan api jahanam, atau dalam bahasa Ibraninya Jehinom. Kalau bahasa Arab Jahanam. Kenapa Yesus membaptis orang Kristen dengan jahanam, dengan neraka? Karena mereka menuhankan Yesus. Jadi banyak yang salah yang kamu lakukan, RK. Yang pertama, lehit palel, tepilah dikatakan pembaptisan. Saya sudah jelaskan berulang kali, yang namanya mencelupkan dalam bahasa Ibrani bukan tefalel, tetapi tabel. Tet, bet, lamet. Sudah saya jelaskan berulang kali. Apa yang dijelaskan oleh Jonathan Nandar ini nanti akan dikupas oleh RK sampai kepada urusan pula, kemudian masalah air suci yang mensucikan, kemudian ciri-ciri air suci itu apakah berubah warna, berbau, dan masih banyak lagi ciri-ciri lainnya itu dikupas tuntas. Tampaknya seru sekali. Saya nggak mengklaim bahwa saya menang, biarkan teman-teman yang melihat dan menyaksikan. Si RK ini lain dibahas, lain ditanya, lain dijawab. Dan dia ini terlalu pede. Nandar, tepilah itu mencelupkan. Mana ada tepilah mencelupkan, RK? Udah dibulang balik litbol tabel. Sosok Ibrani hafalan. Kalau saya Ibrani belajar 3 tahun. Saya aturkan terima kasih buat teman-teman dan kaum muslimin wal muslimat. Wah, kalah PK lagi kita, nggak masalah ya teman-teman ya. Yang penting tidak kalah debat. Saya terakhir ya Nandar ya. Ya silakan, nggak apa-apa. Poin pertama, Nandar, Nandar, kamu berbicara tentang purgatori. Kamu mau nyinggung masalah purgatori ini, kamu nggak paham tentang purgatori, Nandar.
Ini kitab di depan saya, kamu ini, yang saya bukakan Nandar. Ini kitab lebih tua daripada kitabmu Nandar. Kitab Deuterokanonika ini, kitab lebih tua daripada kamu yang berbicara tentang purgatori. Lebih tua daripada kitabmu Nandar. Dan berbicara tentang purgatori, ini menjelaskan banyak hal Nandar. Dan bahkan lebih lengkap daripada kitabmu Nandar. Jadi kamu bahas tentang purgatori Nandar, kamu nggak ngerti soal purgatori. Saya paham tentang purgatori. Saya dari kecil diajarkan tentang purgatori seperti apa. Saya diajarkan bagaimana tentang purgatori, seperti apa purgatori. Dan itu hanya tertulis di sini Nandar. Ada tertulis di Deuterokanonika ini. Dan kitab ini lebih tua daripada kamu. Lebih tua daripada kitabmu. Itu Nandar ya. Jadi kalau bahas tentang purgatori itu panjang. Itu kita berbicara tentang doktrin tentang neraka dan lain-lain, dan itu panjang sekali. Pembahasan yang berbeda daripada pembahasan tentang baptisan. Jangan kau bilang dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 36 berbicara tentang api. Jadi ada makna simbol dari Roh Kudus, ada simbol daripada hakim tentang Allah itu, tentang pembaptisan api itu ada juga pembicaraan itu. Tapi saya tidak mau menyinggung itu. Kita fokus tentang baptisan air ini Nandar. Tentang tefillah dan juga mikwe ini. Kemudian Nandar, kamu berbicara tentang 2 kula. Kamu sadar nggak Nandar dengan omongan kamu, dengan ucapan kamu, sumur itu kira-kira 2 kula. Dengan mulutnya kayak gini loh. Sumur itu kira-kira 2 kula. Mulutnya kayak gitu, ngonyong kayak gitu. 2 kula. Iya, itu sekitar 2 kula. Nandar, kamu tahu nggak 2 kula itu 216 liter. Nah kalau 2 kula 216 liter Nandar, tong saya aja, septi tong itu, tong air, gentong air saya aja Nandar, itu 5.000 liter. Nah kalau 5.000 liter Nandar, itu kalau masuk haid, masuk kotoran anjing, masak kotoran manusia, 5.000 liter itu saja bau. Tidak mengalir. Kalau sumur itu mengalir seperti sungai, mungkin ada filternya. Tetapi kalau sumur itu hanya terdiam satu itu, tidak ada filter Nandar, basi Nandar, gak bisa diapa-apakan. 216, apalagi cuma 216 liter, 2 kula kata kamu, 2 kula 206 liter naik RK. Garuk-garuk kalau sama saya Nandar. Saya ini orang sanitasi, jadi saya paham tentang diameter semua dan lain-lain itu kedalaman aja saya paham Nandar. Saya kerja lama tentang sanitasi Nandar. Abu Daud kamu nggak bicara. Ini Nandar ya. Ini tot, va, lamed, ya kan? Nah, tot, bet. Saya baca va karena nggak ada dages di sini Nandar. Nggak ada dages nih Nandar. Kecuali dia di depan. Va, lamed, tafal. Kamu tadi tambahkan ini. Yang kamu tambahkan itu adalah fatah di depan, huruf hidupnya di bawah, fatah. Kamu nggak tambahkan ini, e-nya ini. Kamu nggak tambahkan ini. Di sini kan T, ini hirek. Tevilah, kames. Tevilah. Tadi huruf hidupnya kamu tambahkan sembarang-sembarang Nandar. Jadi artinya apa Nandar? Kalau tevila ada hirek, lamet, kames, hei, sudah pasti itu membenamkan. Kamu tambahkan apa? Maaf saya salah kata. Habis. Baik. Oke RK ya, ini boleh aku review sedikit aja ini. Wah udah selesai. Fair kita. Udah. Siko, review sedikit aja. Siko ya, Nandar. Kan kamu Harus siko Nandar, harus siko. Katanya kamu teman aku. Sedikit aja. Ya Tuhan Nandar, jangan harus siko. Iya, nanti kamu tanggapi juga, kamu review juga boleh. Ya, gak habis-habis kan ini. Teman. Silakan. Gak apa-apa, kita teman. Oke, pertama, yang kamu baca tefillah itu di situ adalah terjemah translatisasi ya. Jadi huruf Latin kan. Nah, sedangkan yang aku punya, yang aku sampaikan adalah Ibrani. Kamu harus bacakan tefillah pakai taf dengan pakai tet. Nah, tefillah itu pakai taf yang artinya adalah berdoa satu. Kemudian masalah air mutlak RK memang benar. Jadi gini.
Di dalam Islam yang namanya lebih daripada 2 kulah, kemudian ada air nih ya, kayak gini nih. Kamu berwudu nih ya, berwudu dengan air. Misalnya air itu 2 kulah. 2 kulah berapa tadi? Saya nggak mengatakan liternya berapa ya. Katakanlah 2 kulah ini berapa liter RK tadi kamu bilang? 216 liter. kata Nah, kamu. oke ya. Itu Kata kamu air ya. sebentar. Enggak, aku nggak bilang, sumpah demi Allah. Katakanlah air 2 kulah itu 2000 berapa tadi? 2016 liter. 216 liter kata kamu, saya catat, bukan 2000. Enggak, saya nggak ngomong itu. Ini kata kamu. 2 Saya kulah video- itu saya ya rekam sabar. Ada rekamnya, silakan di ini. 2 kulah itu tadi 216 liter. Ya, syarat air untuk dipakai berwudu bukan hanya lebih daripada 2 kulah, 1 RK yang harus kamu ketahui. Air itu tidak berubah rasa, tidak berubah bau. Itu yang harus kamu pahami. Jadi, kalau kamu berwudu, airnya berubah rasanya, baunya berubah, dalam Islam sudah mengakomodir itu. Kalau berubah rasanya, berubah baunya, nggak bisa dipakai untuk bersuci. Paham? Paham nggak? Oke, saya ulangi nih biar kamu paham. Jadi syarat 2 kulah itu, lebih daripada 2 kulah itu adalah air yang tidak berubah rasanya, air yang tidak berubah baunya. Kalau air 2 kulah berubah rasa dan berubah bau, nggak bisa dijadikan berwudu. Paham nggak sampai di sini? Bicara dulu lah. Iya. Itu bicara dulu. Jadi air yang tidak berubah rasa, tidak berubah bau, liter, ada bau yang berubah, ada rasa yang berubah, itu nggak boleh dipakai untuk berwudu. Ya. Sebentar, satu lagi. Makanya Yesus itu dibaptis, mensucikan, dicelupkan oleh Yohanes Pembaptis. Air sungai itu menjadi tempat pembuangan kotoran orang-orang Yahudi. Kamu baca sejarahnya di situ. Ya. Tapi nyatanya sungai Yordan itu dijadikan tempat baptisan. Karena kenapa? Airnya mutlak. Yang kedua, Nandar, kamu nggak boleh bilang botol, Nandar. Ternyata kamu sendiri body shaming, Nandar monyong, kata kamu. Kamu nggak lupa dengan kata-kata itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni saya Tuhan. Nah, tuh, naluri Kesilapan saya, ya kamu Allah. menyembah Tuhan yang benar yaitu Allah, Tuhan. bukan astagfiro Ampuni Yesus, saya bukan. Tuhan, maafkan saya ya Tuhan, betul-betul maaf. Iya, kamu ya. sudah kalah memframing Tuhan. Astagfirullah. aku monyong. Astagfirullah. Dasar RK. Oke, Dikasih. saya Nandar ya. Ya. Nandar, kamu tahu nggak sumur itu diameternya berapa? Oke, baik. Kamu Sekarang siap kalkulator di situ? Siap Iya. nggak kalkulator? Sekarang kamu tadi sumur apa tadi? Sumur Bitlah kan? Coba sekarang kamu searching sumur Bitlaha itu seperti apa? Nah, oke. Sumur Ya, Bitlah. coba searching. Ya, coba kayak gimana? Sumur. Kok kamu jadi suruh saya yang searching, saya yang tanya kamu? Iya. Barang siapa yang formula di dalam hukum positif, barang siapa yang menyatakan, maka beban pembuktiannya ada di orang yang menyatakan. Kamu kan menyatakan sumur Bithalah kan? Coba kamu buka sumur Bithalah itu seperti apa? Umurnya sudah 1000 tahun, yang ini ya? Ya enggak, coba lihat sumurnya seperti apa. Ini bukan Nandar. Coba itu apa? Ini sumur. Nah, salah kamu, itu bukan sumur, nah kan? Jadi yang mana sumur Bitlah? Lah, kamu yang Tunjukkan. menyampaikan itu, coba buka itu. Ya udah Itu sumur. tunjukkan sumur. Ya udah tunjukkan Tuh, sumur. kena mental, Enggak. kan? Tunjukkan sumur Bitlah yang sesuai hadis Abu Daud ini. Bidlaah, oke ya. Ayo Kamu kan dong. yang menyatakan sumur bidlaah itu, aku gini loh RK. Formula di dalam hukum positif, barang siapa yang menyatakan, maka beban pembuktiannya adalah orang Nah, yang yang menyatakan. mengatakan bukan saya. siapa? Yang Yang menyatakan mengatakan. kan kamu. Oke, saya bantah ya. Ya, Dalam silakan. Sunan Abu Daud telah yang menceritakan ini si siapa? Ahmad bin Abu Syuaib. Baik. Berarti formula itu untuk Ahmad bin Abu Syuaib, Oke, bukan boleh untuk saya tanggapi? saya. Boleh saya tanggapi? Dan kamu Iya, menyatakan
bahwa sumur bid'ah itu berubah bau dan berubah rasanya. Di mana? Otomatis. Di mana? Loh iya, makanya saya minta datanya sumur bid'ah itu segede apa sehingga berubah rasa dan baunya. Oke, saya jawab. silakan. Saya jawab. Kamu Ya, silakan. bilang, Nandar. Kamu Silakan. bilang, kamu sendiri Ya, yang silakan bilang. di searching, aku minta nih. Sumur bid'ah itu kira-kira 2 kula. Dengan saya cari Bukan 2 kira-kira. Yang namanya air mutlak saya tadi katakan lebih Iya, daripada 2 kula. kamu bilang 2 tidak kula, berubah oke. rasa, tidak berubah rupa. Oke. Ketika dipakai untuk berwudu tidak berubah rasa, tidak berubah rupa. Saya Jadi kalau dulu, sebentar saya ya, mau Kak. ngomong. Kok kamu terus? Kalau ada air yang berubah rasanya, yang berubah baunya, katakanlah saya punya sumur gede nih, kemudian ada bangkai kucing, pas saya ciduk, masuk. loh, kok bau? Sebentar. Kok bau? Kok bau? Itu nggak boleh dipakai berwudu. Nggak boleh, memang Nggak nggak boleh. boleh. Nggak Nah, boleh kalau nggak memang. boleh, kenapa di sini boleh, Nandar? Nah, makanya aku minta datanya Kata Rasulullah boleh. sumur bid'ah itu seperti apa? Coba. Kan Terdapat air yang sudah berubah warna ini, Nandar. Kamu apa? tadi, kamu Coba, bilang coba. kamu kena, Nandar, kamu kena. Sabar. Tadi kamu bilang air belum berubah warna kan? Iya, belum berubah warna. Nah, ini kenapa ada sudah berubah warna? Coba Dan lihat saya dari melihat di atas. dalam sumur terdapat air yang sudah berubah warna. Coba. Iya, coba Nah. lihat dari atasnya dibaca. Itu hadisnya Ini. doib atau paudhu. Ya Allah, ya Rabbi, ya Kamu Karim, menggunakan Sohe. apa itu? Sohe, kamu ini. Kata siapa? Hasan. Hasan itu bukan Sohe, Sohi. Dul. Lalu ini Nasaruddin. Coba Albani Sohe. dibaca dari atas, kena kamu RK. Nah ini Sohe. Kena. Lalu ini Mana? berubah warna. Ya enggak, bukan itunya. Derajat hadisnya apa? Saya lupa Berubah tadi kepada warna. kamu bertanya. Ini berubah warna, Itu Nanda. derajat hadisnya apa, Ini. RK? Hadis Nanda. itu ada hadis maudhu, ada kena hadis kau. doib, ada loh, Udah, yang Nanda. kena siapa? Nanti tambah banyak lagi loh ini Nanda. Loh, Jangan, loh. Udah selesai RK, Nanda. Nanti takut tambah kamu banyak kan? lagi loh. Aku Nggak tadi usah. lupa sebentar Saya RK. nggak mau. Sebentar RK. Tadi aku lupa nanya sama kamu. Jujur ini baru teringat aku. Oh iya, aku belum tanya hadisnya sahih, doib atau maudhu. Kan aku belum tanya nih. Hmm. Nah, hadis Nah, itu apa kan itu? dia bilang Nasaruddin Albani kan dia bilang Sohe. Itu nama perawinya, perawi tapi Sohe, akhirnya, kan? bukan Tapi Sohe Sohe, nggak? bukan itu perawinya, Dul. Ya tapi Sohe enggak? Loh, aku tanya itu. Sohe enggak? Nah ini Loh, kamu lihat. Apa ini? Nasaruddin Al-Albani itu adalah imam Apa ini? hadisnya. Punyanya apa? Abu Said loh. Iya, itu Nasabnya apa sanadnya berarti. Coba. Hadisnya. Tahun 74. Hijrah. Saya nggak bertanya orangnya, yang saya tanya Saat hadisnya bin itu Malik sahih. loh, bin Sinan, bin Ubaid. Iya, hadisnya itu sahih, doib Oh, atau maudhu. Nandar Saya juga Premi, punya kitab yang Nandar namanya Premi. sebentar RK. Ada saya kitab punya namanya hadis silsilah hadis doifah wal maudhu. Ini nanti kamu coba RK, nanti kamu beli buku namanya karya Syekh Al-Albani. Nama hadisnya silsilah hadis doif wal maudhu. Silsilah hadis doif dan maudhu. Ada namanya hadis yang doib dan hadis palsu. Iya, tadi debat 1 jam kamu bawa hadis tentang sumur bid'ah. Saya lupa tanya satu hal, yaitu hadisnya hadis apa? Ternyata hadis maudhu. Maudhu dari mana? Maudhu itu Nandar. Hadis maudhu. Kalau di ayat yang ke-62 dia doif, Itu, tapi di ayat 61 hadis itu, dia RK. sohe. RK. Ya Hadis udah, itu kalau bukan gitu ayat. Nandar, kalau gitu RK. gini, saya RK, dulu lah. hadis itu bukan ayat RK. Kalau gitu, Sebentar, Kak. kalau gitu RK. Muhammad Nasaruddin Al-Albani kamu tulis doif aja di sini, berani nggak? Loh, kok Muhammad Nasaruddin tulis doif di Al-Albani sini. itu perawi Berani nggak tulis doif hadis, di sini? perawi akhir hadis. Loh, kamu gimana sih? Tulis Kamu itu doif bukan aja di derajat sini. hadis. Itu orang yang membukukan kitab hadis, bukan Terus, Bukan poin derajat keduanya, hadis Nandar. itu. Kamu bilang tidak berwarna kan, boleh berwudu kan? Nah ini berwarna. Sebentar Kak. RK sabar Kak. Kamu RK, kamu ngerti matan nggak RK? Matan, Udahlah. kamu ngerti matan Udah nggak? selesai lah, RK, udah selesai kita jangan debat, sampai Nandar. Saya oke mau- gini RK. saya mau stop jangan dulu di sampai YouTube. jangan sampai diskusi ini merubah pertemanan kita. Jadi Jangan aku mau gitu menjelaskan. lah. Iya makanya Kalau kamu jangan ngomong- sampai
karya Syekh Al-Albani. Nama hadisnya silsilah hadis doif wal maudhu. Silsilah hadis doif dan maudhu. Ada namanya hadis yang doif dan hadis palsu. Iya, tadi debat 1 jam kamu bawa hadis tentang sumur bidlaah. Saya lupa tanya satu hal, yaitu hadisnya hadis apa? Ternyata hadis maudhu. Kalau di ayat yang ke-62 dia doa, Itu tapi di ayat 61 hadis itu kan RK hadis Udah, itu kalau bukan gitu ayat. Nanda, kalau gitu gini, saya dong, saya RK dulu. hadis itu bukan ayat Kalau RK. gitu, kalau gitu RK. Muhammad Nasaruddin Al-Albani kamu tulis doif aja di sini, berani nggak? Loh, kok Muhammad Nasaruddin Al-Albani itu perawi hadis, perawi akhir hadis. Loh, kamu gimana sih? Kamu itu bukan derajat hadis, itu orang yang membukukan kitab